Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Mustafida dengan NIM 259740663. Dalam kali ini saya akan menjelaskan tentang dynamic routing. Nah, nanti kita akan membahas lebih khususnya ada cara kerja RIP ya, dan nanti kita juga akan mempraktekkan di Cisco Packet Tracer tentang RIP. Pengertian dynamic routing: sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain, dan dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Macam-macam routing dinamik, yaitu yang pertama ada RIP, ada IGRP, OSPF, EIGRP, dan BGP. Nah, lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan dynamic routing. Kelebihannya yang pertama ada hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Ketiga, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router. Yaitu yang kekurangannya ada setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Lalu yang kedua, susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Dan yang ketiga, update ARP table dibagikan ke semua komputer, berarti mengkonsumsi atau butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down bandwidth jalur ditemukan oleh sistem, bukan admin. RIP atau Routing Information Protocol, yaitu sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN dan WAN. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol. Cara kerja RIP: pertama, host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Lalu host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Lalu selanjutnya, jika rute belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. Lalu jika rute sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Selanjutnya, rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Dan di tahap terakhir, yaitu khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Lalu karakteristik dari RIP-nya yakni Distance Vector Routing Protocol, hop count sebagai metrik untuk memilih rute, maksimum hop count 15, hop ke-16 dianggap unreachable. Secara default, routing update 30 detik sekali. RIP v1-nya yaitu Classful Routing Protocol tidak mengirimkan subnet mesh pada update. Lalu RIP v2 atau Classless Routing Protocol mengirimkan subnet mesh pada update 2. Nah, selanjutnya kita langsung saja praktek di Cisco Packet Tracer. Nah, sebenarnya ini sama aja ya seperti routing statik, ada 3 PC, lalu 3 router, dan 2 server tambahkan. Lalu seperti biasa kita beri IP pada PC 1. Nah, ini ya 148.11, lalu 255.192, dan default subway-nya juga. Lalu di PC 2 juga. Nah, ini untuk IP-nya 1.65, subnet-nya juga sama, dan default gateway-nya 1.1.126. Lalu PC 3. Nah, untuk IP-nya 1.125, subnet-nya sama, dan default gateway-nya 168.1.254. Lalu di router pertama juga
dikasih IP, ini fase Ethernet, ini ada 192, 168, 162, dan 255, 129, jangan lupa di on kan. Lalu di Ethernet 1 ini IP-nya .126, subnet mesh-nya 255.192, on juga. Di serial 2 IP-nya 12.12.12.1 sama subnet mesh-nya 2550. Dan di serial ketiga IP 12.12.12.1 dan 2550. Oke. Lalu di router 2 juga diberi IP fase Ethernet 0. Ini 1254, lalu subnet mesh-nya 255.128. Untuk fase Ethernet satunya kosong, di serial 2-nya 12.2 dan di serial ketiga 23.2. Jangan lupa juga di on kan kabelnya. Lalu kita juga isi router ketiga fase Ethernet 0, ada 33.3, subnet mesh-nya sama, on. Lalu fase Ethernet satunya 43.3, di serial 2-nya 23.3, dan serial ketiga 13.3. Lalu kita lihat lagi di router yang pertama. Nah, untuk statik ini dibiarkan kosong. Lalu RIP-nya kita isi 12.12.12.0. Jangan lupa tambahkan. Lalu 13.13.13.0. Tambahkan juga. Dan 192.168.164. Nah, ini muncul. Lalu di CLI-nya diketikkan 0 auto strip summary. Lalu dirubah versi yang kedua, maka diketikkan version 2. Lalu cek lagi RIP-nya. Nah, kalau udah seperti ini berarti sudah benar. Lalu cek global settingnya, save. Lalu lakukan di router yang kedua juga. Untuk RIP-nya ketikkan 12.12.12.0, maka akan muncul seperti ini. 23.23.23.0 akan muncul juga, dan 192.168.1.0 akan muncul seperti itu. Lalu kita ketikkan tadi di CLI seperti tadi, no auto strip summary. Enter version 2. Lalu cek lagi untuk RIP-nya udah benar dan settingannya kita save. Demikian juga di router 3. Nah, tambahkan RIP seperti ini. Jangan lupa CLI-nya juga diubah version 2. Lalu cek lagi. Ya, sudah benar dan kita save. Nah, setelah itu kita cari reset. Nah, ini di sini sudah ditemukan reset, kita reset. Yes. Nah, awalnya kabel masih berubah menjadi merah. Nah, ini kita tunggu sebentar sampai berwarna hijau. Nah, setelah berwarna hijau seperti ini, cek router satunya di CLI, kita ketikkan. Ini enter dulu. Nah, lalu kita ketik show IP route.
Gunanya adalah untuk menampilkan semua IP yang ada di router 1. Nah, ini tampilannya. Lakukan hal yang sama persis di router 2 dan 3. Show IP. Nah, itu muncul ya. Udah kelihatan, lalu di router 3. Sama. Show IP route. Enter, oke. Sudah terlihat. Lalu kita simulasikan. Show all known, edit filter, centang ICMP-nya. Lalu coba kirimkan message. Nah, dari PC 1 ke PC 2. Lalu next. Nah, itu kan memang awalnya tidak bisa ya. Lalu ini di reset terlebih dahulu. Oke, next lagi. Nah, dan ternyata bisa. Nah, berhasil. Kita delete. Kita coba kirim pesan ke yang lainnya. Kita coba lagi kirim pesan dari PC 1 ke PC 3. Kita play. Oh, ini kita reset terlebih dahulu ya. Oke, kita coba lagi. Nah, ini sudah berhasil. Lalu kirimkan feedback ke PC 1-nya. Oke, sudah berhasil juga. Kita delete lagi, kita coba percobaan lainnya lagi. Dari PC 1 ke server 1. Next. Oh, reset lagi ya. Next. Nah, berhasil. Dikembalikan sebagai feedback. Oke, berhasil juga. Delete. Coba lagi dari PC 1 ke server 2. Next. Reset. Nah, berjalan dengan lancar, dikembalikan sebagai feedback. Dan berhasil. Kita coba lagi kirim pesan dari PC 3 ke PC 1. Jalankan. Ya, oke, berjalan dengan lancar. Ini dikembalikan sebagai feedback. Nah, simple PDU-nya sama seperti yang kemarin, cuman ada yang sedikit berbeda. Nah, ini dari PC 3 ke PC 2 ya. Oke, berjalan. Lalu ini mengirimkan feedback. Lalu selanjutnya kita coba dari PC 3 ke server 1. Oke, berhasil ya. Lalu selanjutnya coba lagi message dari PC 3 ke server 2. Oke, sepertinya berjalan dengan lancar. Berhasil. Lanjut sekarang dari server 1 ke PC 1. Oke, berjalan dengan normal. Oke, berhasil. Lalu kita lanjut lagi dari server 1 PC 2. Oke, mengirimkan feedback. Berhasil.
Lanjut server 1 ke PC 3. Oke, berhasil juga. Oke, selanjutnya kembalikan ke mode real time. Nah, kita cek di PC satunya command prompt. Nah, kita ketikkan tracer, lalu IP pada PC 2 ya, 192.168.165. Enter. Oke, tracer complete. Lalu ke PC 3. Complete juga. Lalu ke server 1 juga ketikan sama, complete. Dan yang terakhir ini server 2 nya complete juga. Nah, setelah cek PC 1, cek juga PC 2. Begitu juga nantinya dicek di PC 3 dan server 1-nya. Oke, complete. Oke, next PC 3 command prompt, ketikan tracer IP PC 1, enter, lalu ini masukkan tracer IP PC 2. Oke, lalu server 1, dan yang terakhir server 2. Berhasil. Lanjut kita cek ke server 1. Nah, pengecekan ini bertujuan untuk melihat ya apakah semuanya sudah terhubung dengan baik atau belum. Oke, itu tadi IPVC 1, ini masukkan IPVC 2. Ini IPVC 3 tracer, dan jangan lupa tracer server 2. Nah, lalu kita coba kembalikan ke mode simulation. Nah, ini kita coba kita kirimkan message dari PC 1 ke PC 3, namun tidak melewati dengan router 1. Ini kita IP-nya disable. Lalu kita jalankan. Nah, itu langsung gitu ya, modelnya tuh ke router 3 dan 2. Karena sudah disetting tidak melewati router 1. Lancar. Oke, next coba lagi dari PC 1 ke server 1. Nah, ini untuk serial 2 nya kita on kan, dan untuk serial ketiganya kita yang matikan. Oke, kita jalankan. Oh, tidak berhasil ya, kita reset dulu. Kita ulangi saja. PC 1, server 1. Nah, next. Nah, dia kan lewat ke router 2 ya, karena sudah di disable antara router 1 dan router 3-nya. Lalu dia mengirimkan feedback. Lanjut kita coba lagi. Kirim message. Nah, dari PC 1 ke server 2. Ini masih off ya serial 3-nya.
Nah, ini masih disable. Kita jalankan. Oke, berjalan. Dan dia mengirimkan feedbacknya. Oke, lalu kita coba lagi. Kita sebelum coba lagi, kita router serial 2-nya, router 1 di on kan. Nah, ini router 2 yang di disable. Oke, lalu coba kirimkan message dari PC 3 ke PC 1. Jalankan. Reset dulu. Nah, seperti tadi ya, karena akses dari router 2 ke router 1 ini sudah di disable, makanya dia melewati router 3. Coba lagi dari PC 3 ke PC 2. Jalankan. Nah, berhasil juga ya. Nah, coba lagi. Untuk saat ini router 2-nya, kita serial 2-nya yang di on kan, dan serial 3-nya yang di disable. Oke, kita kirimkan message dari PC 3 ke server 1. Reset. Nah, berjalan ya. Tapi dia melewati router 1 karena akses dari router 2 ke router 3 tadi sudah di disable. Coba lagi dari PC 3 ke server 2. Berhasil. Oke, lalu kita coba di router 2-nya, serial 3-nya kita nyalakan. Dan di router yang pertama, serial 3-nya kita matikan. Coba kirimkan message dari server 1 ke PC 1. Oh, ini kita reset. Coba lagi. Mungkin tadi itu belum mengenali ya. Nah, bisa. Ya, berhasil ya. Dia sudah mengirimkan feedbacknya. Oke, coba lagi ke PC 2. Nah, berjalan lancar juga. Kita coba terakhir server 1 ke PC 3. Oke, berhasil juga. Mungkin ini sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.